Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi Islam, Bapak Profesor Rusli. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dan signifikansi fiqh. Pengertian fiqh adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam, yang mencakup pemahaman dan penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata bahasa Arab, yaitu adalah fam, yang berarti pemahaman atau pengetahuan. Fiqh tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup muamalah, yaitu interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Signifikansi fiqh terletak pada kemampuannya untuk memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Fiqh menawarkan solusi terhadap berbagai fenomena yang dihadapi masyarakat, baik dalam konteks peribadatan maupun dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, fiqh berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat, serta membantu individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fiqh juga berperan penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di sini saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang persamaan dan perbedaan antara syariah, usul fiqh, dan qawaid fiqhiyah. Persamaannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah basis Islam. Ketiga konsep ini berakar dari ajaran Islam dan berfungsi dalam konteks hukum Islam. Yang kedua itu adalah pengaturan kehidupan. Ketiganya bertujuan untuk mengatur aspek-aspek kehidupan umat Islam, baik dalam ibadah maupun muamalah. Yang ketiga itu sumber. Ketiganya mengacu pada sumber-sumber utama Islam, yaitu adalah Al-Quran dan Hadis. Perbedaannya juga itu ada 3. Yang pertama itu dari segi pengertian. Syariah merupakan keseluruhan hukum dan aturan yang diturunkan oleh Allah, mencakup aspek ibadah, akhlak, dan muamalah. Usul fiqh, ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip dan metode pengambilan hukum dalam fikih. Usul fiqh menetapkan cara-cara untuk memahami dan menerapkan syariah. Qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah umum yang digunakan dalam fikih untuk menyimpulkan hukum dari berbagai kasus konkret. Ini membantu menyederhanakan dan mengorganisir aplikasi hukum. Yang kedua itu adalah ruang lingkup. Syariah mencakup seluruh aspek hukum dan moral dalam Islam. Usul fiqh fokus pada metodologi dan prinsip-prinsip dalam penetapan hukum. Sedangkan qawaid fiqhiyah adalah berfokus pada kaidah praktis yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan hukum. Yang ketiga itu adalah fungsi. Yang pertama itu syariah sebagai dasar hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sedangkan usul fiqh adalah sebagai alat untuk memahami dan mengembangkan hukum, sedangkan qawaid fiqhiyah sebagai pedoman untuk menerapkan hukum dalam situasi tertentu. Dengan memahami persamaan dan perbedaan ini, kita dapat lebih memahami dan mendalami bagaimana konsep ketiga dalam konsep ini saling terkait dalam kerangka hukum Islam. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang lahirnya fikih. Adapun latar belakang lahirnya fikih itu sangat berkaitan erat dengan perkembangan hukum Islam dan juga kebutuhan umat Islam untuk mengatur kebutuhan sosial, ekonomi, dan spiritual mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam atau hukum Islam. Dan ada juga untuk faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya fikih itu yang pertama ada Al-Quran dan Hadis, yang dimana fikih muncul sebagai usaha untuk memahami dan mengimplementasikan Al-Quran dan Hadis secara praktis. Dan ada lagi faktor yang lainnya seperti kebutuhan untuk menyelesaikan isu-isu kontemporer, untuk
menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan juga tabi'in, dan juga ada untuk kebutuhan dalam menyusun sistem hukum dalam Islam atau dalam Baik, selanjutnya ada ruang lingkup fikih. Secara umum, ruang lingkup fikih itu mencakup berbagai aspek kehidupan yang diatur dalam Islam, mulai dari ibadah hingga muamalah dan sebagainya. Adapun pembagian-pembagian dari atau yang di dalam ruang lingkup fikih itu ada ibadah, muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi seperti jual beli, dan ada juga jinayah seperti hukum pidana, ada juga hak asasi manusia dan keamanan negara. Dan adapun di dalam ruang lingkup fikih itu ada tata cara kita berpakaian, makan dan sebagainya.